Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri dan kisah horor. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang menceritakan kejadian pada zaman dahulu. Seorang gadis cantik muda yang digorok oleh seseorang karena tidak mau ia nikahi. Sebelum melanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah daerah kecil yang masih dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal angker dan penuh misteri. Cerita-cerita tentang sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah tua tersebut sudah sangat lama beredar di tengah-tengah masyarakat sekitar. Rumah kecil yang sering disebut pondokan itu sudah lama tidak ada yang menghuni. Setelah pemilik rumah itu meninggal secara tragis, rumah yang syarat akan misteri itu ditinggalkan begitu saja, dan tidak ada yang mengurusnya selama bertahun-tahun. Alhasil rumah pondokan itu pun menjadi angker, dan membuat warga sekitar tidak ada yang berani mendekatinya. Pemilik rumah itu bernama Mbah Rejo, seorang petani yang dengan sukarela menjadi penjaga hutan lindung yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Beliau merupakan satu-satunya orang yang berani tinggal di bukit tersebut setelah membangun rumah kecil itu di sana. Awalnya warga yang tinggal di sekitar bukit kecil yang berbatasan langsung dengan hutan belantara itu merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Barjo. Karena selain wingit, bukit tersebut pun dipercaya memiliki penunggu gaib yang sudah sering mengganggu warga masyarakat sekitar. Akan tetapi selain memiliki keberanian yang sangat besar, Mbah Rejo yang dikenal sangat baik hati itu ternyata mengerti dalam bidang ilmu metafisika atau yang sering disebut dengan hal-hal gaib. Jadi karena beliau dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata itulah, Mbah Rejo memutuskan untuk tinggal di bukit yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh warga daerah sekitar. Setelah kematian Mbah Rejo, rumah pondokan itu pun menjadi tempat yang sepenuhnya terbengkalai. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, dan hanya sedikit saja cahaya yang menerobos masuk ke dalam melalui celah-celah kayu yang sudah lapuh. Cerita-cerita mistis tentang rumah angker di tengah bukit yang sangat ditakuti oleh warga saat tempat itu ternyata malah menarik bagi para penikmat kisah urban legend dan juga paranormal. Banyak orang yang sengaja datang ke rumah itu untuk mengungkap misterinya, dan ada juga yang hanya sekedar ingin menikmati suasana mencekam di rumah yang jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Salah satu dari mereka adalah Rian, seorang penulis kisah-kisah misteri dan cerita horor yang sangat terobsesi dengan dunia gaib itu pun nekat mendatangi rumah angker tersebut seorang diri. Rian merasa tertantang dan ingin menjadikan tempat itu sebagai bahan tulisannya setelah dia banyak mendengar cerita tentang rumah itu dari penduduk setempat. Rian yang tinggal di sebuah kota besar pun mulai mengatur jadwal untuk dapat pergi ke daerah di mana rumah angker itu berada. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari teman-teman sesama penulis cerita misteri dan juga konten kreator horor itu, Rian pun memutuskan untuk mendatangi sebuah desa yang menjadi desa terakhir sebelum menuju ke bukit kecil yang sangat ditakuti oleh warga sekitarnya. Awalnya Rian ingin pergi bersama ketiga temannya yang juga penulis cerita horor, namun mereka tidak memiliki waktu luang yang sama.
Sesampainya Rian di dusun Watang Jati, dia pun langsung menemui kepala dusun setempat untuk meminta izin dan mencari informasi terkait rumah pondokan tersebut. Walau awalnya Pak Dukuh dan juga warga setempat melarangnya, namun dengan dalih-dalih yang disampaikannya, akhirnya Rian pun mendapatkan izin untuk mendatangi rumah pondokan tersebut. Setelah menginap 1 malam di rumah Pak Dukuh, sekitar pukul 9 pagi Rian pun berangkat menuju bukit di ujung dusun seorang diri. Dengan membawa semua peralatan-peralatan yang dapat mendeteksi energi dari makhluk yang tak kasat mata, Rian pun mulai berjalan sesuai arahan dari kepala dusun tersebut. Setelah setengah jam berjalan kaki melewati perkebunan warga, Rian pun mulai melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat usang. Tanpa sedikit pun rasa takut, Rian mulai mengambil foto-foto bangunan rumah tersebut dari jarak jauh dengan kamera digital miliknya. Setelah merasa cukup dengan hasil jepretannya, penulis muda yang memiliki nyali cukup besar itu kembali melanjutkan langkahnya dengan menapaki jalan menanjak. Sesuai seperti apa yang diceritakan oleh Pak Dukuh dan warga-warga kemarin, gumam Rian dalam hatinya. Tapi suasananya sih biasa saja, gak ada yang menakutkan. Imbuhnya lagi sambil mengeluarkan alat yang dapat mendeteksi keberadaan energi dari sosok makhluk tak kasat mata. Semua tampak biasa saja hingga Rian sampai di depan rumah tua yang terlihat rapuh itu. Alat pendeteksi energi dari makhluk tak kasat mata yang berada di tangannya itu tidak menunjukkan tanda-tanda adanya sosok makhluk astral di sekitarnya. Setelah lama berdiri memandangi rumah tua itu, Rian pun mulai menyalakan kamera digitalnya untuk mengambil video keadaan sekitar rumah itu. Sambil berjalan menuju ke arah samping rumah, Rian mulai berbicara seorang diri sambil sesekali mengarahkan kameranya dan mengambil gambar dengan fokus. Selesai mengelilingi rumah tua yang dianggap angker oleh warga sekitar dan berhasil mengambil gambar video dengan baik, Rian pun mulai mencari jalan untuk dapat masuk ke dalam rumah itu. Tanpa sedikit pun rasa takut, Rian mulai memeriksa beberapa pintu dan jendela yang ada di sana. Hingga akhirnya Rian dapat menemukan pintu yang tidak terkunci yang ada di samping sebelah kanan rumah itu. Namun hal aneh pun mulai terjadi. Ketika dia sampai di ruang tamu utama yang konon katanya menjadi tempat yang paling sering terlihat penampakan sosok makhluk gaib di sana, Rian yang mulai merasakan sesuatu seperti kehadiran sosok tertentu, mulai mengambil alat pendeteksi energi dan mengatur frekuensinya dengan tepat. Udara pun tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya dan suasana di ruangan terasa berbeda. Walau alat pendeteksinya belum menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan, tapi kengerian pun mulai dirasakan oleh Rian saat itu. "Siapa kamu?" ujar suara perempuan yang tiba-tiba terdengar lirih dari sudut ruangan gelap itu. Rian yang merasa terkejut pun langsung membalikkan tubuhnya ke arah sebuah ruang gelap tempat sumber suara itu berada. "Siapa itu?" tanya Rian yang wajahnya mulai pucat karena tegang. Tolong bantu aku, keluarkan aku dari tempat ini," ujar suara itu lagi yang terdengar lebih jelas dan membuat Rian semakin penasaran. Dengan berusaha untuk tetap tenang, Rian pun mengambil senter kecil di saku celananya sambil menaruh alat pendeteksi energi gaib yang sama sekali tidak berfungsi kala itu. Sambil mengarahkan cahaya yang berasal dari senter kecil miliknya, Rian pun kembali mengarahkan kamera yang masih dalam kondisi hidup. "Halo? Siapa di sana?" seru Rian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Apakah saya sedang berkomunikasi dengan makhluk di dunia lain? Dengan hati berdebar, Rian mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berjalan ke arah sebuah kamar yang sangat gelap. "Halo,
Kamu siapa? Apakah itu Marjo? Tanya Rian yang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang diyakini oleh Rian masih berada di tempat itu. Aku adalah Nuni. Tolong aku, Mas. Jawab sosok makhluk astralnya yang suaranya menggetarkan nyali Rian. Mbak Nuni di mana ya? Apa yang Mbak Nuni lakukan di sini? Tanya Rian sambil menelan ludahnya, karena mulai merasakan seluruh bulu kudunya meremang kala itu. Tolong aku, Mas. Aku terjebak di antara dua alam. Jawab sosok Nuni yang suaranya terdengar merintih hingga terasa menyayat hati. Tolong aku, Mas. Tolong. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menemukan jalan keluar dari tempat ini. Rian pun sungguh dibuat tercengang dengan apa yang baru saja disampaikan oleh makhluk astral tersebut. Selain itu, ini adalah kali pertamanya Rian dapat berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib yang mendiami sebuah tempat. Rian yang sudah banyak mengunjungi tempat-tempat yang terkenal angker itu biasanya hanya melihat kelebatan bayangan dan suara benda-benda terjatuh, atau suara tawa sekikikan dan suara tangis yang memilukan. Tapi kali ini Rian mengalami kejadian luar biasa yang belum pernah dialami selama dia mengeksplor sebuah tempat yang terkenal menyeramkan. Namun sebelum Rian dapat memajukan pertanyaan-pertanyaan yang mulai datang di pikirannya, suasana pun tiba-tiba berubah. Udara menjadi sangat dingin sekali hingga menusuk ke dalam tulang. Alat pendeteksi energi dari makhluk tak kasat mata milik Rian mulai berbunyi dengan kencang dan berkedip dengan liar. Setelah itu Rian melihat sosok perempuan muda dengan luka menganga di lehernya, serta darah kental yang mengalir deras dan membasahi pakaiannya. Tubuh Rian mulai gemeteran menyaksikan penampakan yang belum pernah dilihat secara langsung olehnya selama ini. Rasa takut yang teramat sangat mulai merasuki hati dan pikiran Rian. Hal itu jelas membuat tubuh Rian terasa kaku dan tidak sepatah kata pun dapat terucap dari bibir Rian. Beberapa detik kemudian senter yang dipegang di tangan kirinya pun terjatuh. Dan setelah itu pandangan mata Rian menjadi gelap, dan dengan cepat dia pun berpindah dari sebuah ruangan kosong dan gelap ke sebuah tempat yang terlihat seperti di dalam gua batu. Namaku Nuni, dan akulah yang membawamu ke tempat ini. Ujar sosok makhluk gaib yang tadi terlihat sangat menyeramkan itu. Sosok yang tadi membuat tubuh Rian gemetar karena ketakutan itu kini terlihat berbeda. Walaupun wajahnya terlihat sangat pucat, tapi sosok yang mengaku bernama Nuni itu terlihat seperti orang biasa. Tolong bantu aku keluar dari tempat ini. Selamatkan aku, Mas. Akan tetapi baru saja Rian ingin menanyakan apa yang dapat dilakukannya, tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing lagi di telinganya, terus berteriak memanggil-manggil namanya. Dan perlahan-lahan Nuni pun menghilang begitu saja, meninggalkan Rian di tempat yang sangat asing baginya. Sekejap kemudian Rian pun tersadar dan membuka kedua matanya, dan di saat itulah Rian bertemu dengan Bima, Dani, dan Robi. "Ayo Yan, kita keluar dari sini," ujar Robi sambil membantu Rian bangkit dari tidurnya. Kok kalian sudah sampai di sini saja sih bro? Kan kalian semua baru sempat kesini 3 hari lagi. Nanti saja gua ceritain di rumah Pak Dukuh. Sekarang ayo cepat kita keluar. Lo udah ditunggu Pak Dukuh sama warganya itu di luar, balas Bima menjelaskan. Ketika Rian, Bima, Dani, dan juga Robi keluar dari rumah pondokan yang sangat ditakuti oleh warga sekitar itu, Rian pun dibuat terkejut karena di sana sudah ada Pak Dukuh dan Mbah Barjo, serta 3 orang warga yang ikut mengantar Robi dan yang lainnya ke rumah pondokan itu. Pak Dukuh dan Mbah Barjo serta beberapa warga itu terlihat lega setelah tahu jika Rian masih dalam keadaan baik-baik saja kala itu.
Sesampainya di rumah Pak Dukuh, Rian pun langsung diberondong banyak pertanyaan oleh kepala dusun setempat dan juga Mbah Barjo, serta warga sekitar yang saat itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Rian. Pemuda yang dianggap memiliki nyali besar oleh warga dusun pun merasa kebingungan ketika dia tahu bahwa sudah 3 hari dia berada di dalam rumah pondokan yang benar-benar terkenal sangat angker itu. Dan ternyata menurut apa yang disampaikan oleh teman-temannya serta Pak Dukuh dan warga sekitar, memang benar adanya. Rian memang sudah 3 hari tidak kembali setelah kepergiannya pagi itu dari rumah kepala dusun tersebut. Hal itu mulai disadari oleh Rian ketika dia melihat tanggal yang tertera di ponsel milik Bima. Teman-temanmu baru saja sampai tadi sorean, dan merekalah yang memaksa kami untuk membantu mencari keberadaanmu di atas sana, ujar Pak Dukuh yang mengira jika Rian sudah kembali ke kota setelah turun dari atas bukit yang menjadi tempat berdirinya rumah pondokan itu. Setelah kamu tidak juga kunjung turun, saya mencoba mengajak beberapa warga untuk mencari kamu, tapi mereka tidak memiliki keberanian seperti kamu dan teman-temanmu ini. Selain itu, saya dan warga dusun mengira jika kamu sudah kembali ke kota setelah turun dari atas sana. Beruntungnya mereka datang dan nekat untuk mencari kamu, karena mereka merasa sangat yakin jika kamu masih berada di rumah pondokan itu. Imbuh Pak Dukuh menjelaskan. Rasa khawatir yang melanda rekan-rekan Rian itulah yang membawa mereka dan juga Pak Dukuh serta Mbah Barjo dan beberapa warga mencarinya. Karena sesampainya Bima, Dani, dan Robi di rumah Pak Dukuh, mereka langsung mencoba menghubungi Rian, namun ponselnya tidak kunjung aktif kala itu. Emangnya lo ngapain aja Yan di rumah itu? Masa iya lo cuma molor aja selama 3 hari 3 malam? Masa iya sih Bim? Gua berada di sana selama 3 hari, padahal gua ngerasa sebentar banget loh. Balas Rian yang masih mengingat semua kejadian itu dengan jelas. Coba aja lo nyalain handphone lo. Berapa kali ada panggilan tidak terjawab dan juga pesan yang masuk, kata Dani yang mencoba terus meyakinkan. Oh iya, peralatan gua kalian bawa keluar gak? Tanya Rian yang kembali teringat dengan alat-alat pendeteksi energi, kamera digital dan senter kecil serta barang-barang lain di tas ransel miliknya. Ada tuh, aman, sahut Bima sambil menunjukkan semua barang milik Rian. Tidak lama setelah berbincang dengan teman-temannya, Rian pun diberi segelas air putih oleh Mbah Barjo, sesepuh desa yang wajahnya terlihat masam itu meminta Rian untuk meminumnya dan menyisakan sedikit untuk membasuh wajahnya. Cerita rumah pondokan milik Mbah Rejo itu kembali menjadi perbincangan hangat oleh warga sekitar. Mereka yang sudah merasa takut untuk mendatangi rumah tua tersebut kembali dibuat lebih takut lagi setelah mengetahui apa yang telah dialami oleh Rian. Kamu ini sebenarnya bukanlah orang pemberani, tapi lebih terlihat seperti orang bodoh yang nekat untuk melakukan hal konyol, ujar Mbah Barjo dengan wajah sangarnya. Apakah Pak Dukuh tidak menceritakan tentang rumah itu sebelumnya? Tanya Mbah Barjo sambil menatap tajam ke arah Rian dan teman-temannya. Kalian masih memiliki nasib baik, sehingga kalian dapat keluar dengan selamat dari rumah pondokan itu. Bukankah rumah itu sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mengungkap sebuah misteri, Mbah? Memang benar, sudah banyak orang yang berkunjung di tempat itu. Mereka berharap mendapatkan sebuah berita atau apapun yang berkaitan dengan makhluk-makhluk astral. Akan tetapi tidak ada orang yang mau masuk ke dalam rumah itu, karena mereka tahu jika di luar rumah itu saja hawa mengerikan sudah sangat terasa. Balas Mbah Barjo menjawab pertanyaan Bima. Sambil mendengarkan Mbah Barjo berbicara, Rian pun mulai mengambil kamera digital yang baterainya sudah terisi dan langsung menghidupkannya. Rian berharap jika ada petunjuk dari kamera digitalnya tersebut,
sebelum dia kehilangan kesadarannya. Akan tetapi semua video yang diambilnya di dalam rumah itu tidak dapat terbuka dan hanya menampilkan gambar gelap tanpa pemandangan apapun di sana. Sebaiknya besok kamu langsung pulang saja. Jangan membuat repot warga desa lagi. Dan jangan pernah kembali ke rumah pondokan itu, ujar Mbah Barjo dengan tegas. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Mbah? Sehingga rumah itu menjadi rumah angker dan ditakuti warga sekitar? Tanya Robi yang sangat penasaran dengan cerita yang beredar simpang siur di tengah masyarakat desa itu. Karena Robi, Dani, dan juga Bima terus mendesak Mbah Barjo agar beliau mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di bukit itu. Sosok lelaki yang wajahnya terus terlihat masam itu pun akhirnya mau berbagi kisah misteri tentang bukit yang menjadi tempat rumah pondokan itu berada. Menurut apa yang telah diceritakan oleh Mbah Barjo, jauh sebelum Mbah Rejo mendirikan rumah di bukit itu, telah terjadi sebuah kejadian yang sangat menyedihkan di sana. Dan dari cerita yang sudah dari turun-temurun diketahui, jika di masa kerajaan dulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal di tepian hutan belantara itu, yang salah satu dari anggota keluarga itu adalah seorang gadis cantik yang bernama Nuni. Kabar adanya gadis cantik yang tumbuh menjadi kembang desa di daerah itu pun mulai terdengar ke telinga Adipati Erlangga. Sosok pemimpin sebuah wilayah di bawah kekuasaan sang raja itu merasa sangat penasaran dengan kecantikan gadis desa yang tinggal bersama keluarga mereka di pinggir hutan belantara. Dan setelah melihat dengan kepalanya sendiri, sosok Adipati yang sangat humoris itu pun mulai menaruh hati kepada Nuni, anak dari seorang petani biasa. Walaupun sudah memiliki seorang putri yang berasal dari bangsawan kerajaan, tapi Adipati Erlangga tetap ingin mempersunting kembang desa yang bernama Nuni tersebut. Dan hanya dalam waktu singkat, sang Adipati pun akhirnya dapat menikahi Nuni secara diam-diam. Dan sering tinggal di desa yang berada di atas bukit yang berbatasan langsung dengan hutan belantara itu. Pepatah mengatakan, serapat-rapatnya bangkai yang ditutupi akhirnya akan tercium juga. Hal itu pun berlaku kepada Adipati Erlangga kala itu. Karena merasa curiga dengan kepergian suaminya selama berhari-hari, istri dari sang Adipati pun meminta para punggawa kadipaten yang setia kepada sang istri untuk mengikuti kemana suaminya pergi. Dan tidak lama kemudian terdengarlah kabar jika Adipati Erlangga telah memiliki istri dari golongan rakyat jelata di sebuah daerah. Karena merasa sangat marah dan kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya, sang istri pun merencanakan sesuatu untuk menyudahi hubungan pernikahan sang Adipati dengan gadis desa tersebut. Dan ketika Adipati Erlangga mendapatkan tugas langsung dari sang raja, istri dari Adipati yang diketahui bernama Dewi Laras itu mulai menjalankan rencananya. Awalnya Dewi Laras ingin menghabisi Nuni dengan cara mengutus beberapa pengawal kadipaten saja. Akan tetapi karena merasa penasaran dengan kabar yang santer terdengar jika Nuni memiliki paras yang sangat ayu, akhirnya Dewi Laras pun membawa beberapa pengawal untuk pergi ke desa tempat Nuni berada. Kedatangan Dewi Laras pun disambut hangat oleh beberapa keluarga yang tinggal di desa itu, sama halnya dengan Nuni. Dirinya tidak menaruh curiga pada Dewi Laras karena Adipati Erlangga mengaku jika dia telah mendapatkan izin dari Dewi Laras untuk menikahi Nuni. Suasana yang terjadi hari itu penuh dengan keakraban, hingga perempuan muda yang telah sah menjadi istri dari sang Adipati itu pun mau menemani Dewi Laras pergi mengelilingi desa tempat tinggalnya. Setelah berada jauh dari desa dan tepatnya berada di atas sebuah bukit,
Dewi Laras pun mulai melontarkan kata-kata kasar yang sontak membuat Nuni marah. Cacian dan hinaan pun terus diucapkan Dewi Laras kepada Nuni, yang membuat Nuni menangis sedih kala itu. Dan ketika Nuni sedang duduk bersimpuh sambil terus menangis, dua orang pengawal dari Dewi Laras pun langsung menggorok leher Nuni dengan pedangnya dari arah belakang. Darah segar pun keluar dari batang leher perempuan muda itu, yang juga telah menjadi istri dari Adipati Erlangga. Dan menjelang ajalnya tiba, Dewi Laras selalu menendang tubuh Nuni ke arah bawah bagian hutan dan meninggalkannya tanpa belas kasihan. Sejak saat itulah, ada sosok perempuan yang menjadi penunggu bukit yang berbatasan dengan hutan belantara itu, ujar Mbah Barja menutup ceritanya. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Mbah Barja, Rian pun dibuat tersentak. Dia pun menceritakan pertemuannya dengan sosok Nuni yang mengaku terkurung di alam gaib yang berada di rumah tua itu. Sekarang, apakah kamu masih meragukan apa yang aku ceritakan tadi? Sosok makhluk gaib bernama Nuni itu sering menculik warga dusun ini. Dia terkadang menjelma menjadi sosok perempuan tua renta, dan terkadang dia merubah wujudnya menjadi perempuan yang sangat cantik. Tapi tidak jarang juga Nyai Nuni menjadi seorang gadis perempuan yang sangat lucu untuk mendapatkan mangsanya. Wah, beruntung banget lo, Yan. Lo masih bisa keluar dari tempat itu. Coba kalau Sukma lo ditahan di sana, bisa-bisa lo dikawinin sama Demit. Celetuk Denny yang membuat teman-temannya tersenyum. Karena merasa resah dengan adanya sosok makhluk gaib yang terus mengganggu warga, Barjo pun memutuskan untuk mendirikan rumah pondokan tempat itu. Tempat di mana sosok Nuni dibunuh oleh para pengawal dari Laras beratus-ratus tahun yang lalu. Balas Mbah Barjo yang mulai menceritakan sosok Mbah Rejo. Menurut Mbah Barjo, satu-satunya orang yang mengenal sosok Mbah Rejo dengan baik adalah dirinya. Saat itu Mbah Rejo yang usianya lebih tua belasan puluh tahun dari Mbah Barjo sering mengajaknya untuk menginap di rumah pondokan yang baru beberapa minggu ditempatinya. Mbah Barjo juga mengaku dirinya ikut terlibat dalam proses pembangunan rumah yang kini terkenal angker hingga sampai keluar dusun tersebut. Tidak ada yang mengira jika Barjo memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi. Orang-orang pada saat itu mengira jika Barjo sudah kehilangan kewarasannya karena mau tinggal di tempat yang terkenal sangatlah angker itu. Saat itu Rian yang merasa sangat penasaran dengan sosok Nuni pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya membuat dirinya terkejut. Setelah Barjo menempati rumah pondokan, akhirnya beliau dapat mengurung sosok makhluk gaib bernama Nuni yang sering membuat warga sekitar tersesat dan bahkan hilang di hutan itu. Dengan kesaktiannya, Barjo pun dapat mengurung Nuni di sebuah ruangan yang memang sudah dipersiapkan oleh Barjo dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ujar Mbah Barja mengisahkan. Memangnya apa yang dikatakan Nuni kepadamu ketika dia membawamu masuk alam gaib yang menjadi tempat tinggalnya saat ini? Nuni hanya minta tolong pada saya, Mbah. Dia meminta saya membebaskannya dari tempat itu. Balas Rian menceritakan apa yang sebenarnya telah dialaminya itu. Kau sungguh beruntung, anak muda. Biasanya orang yang sudah masuk ke alam tempat sosok makhluk gaib itu tinggal tidak akan pernah kembali lagi dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Balas Mbah Barjo yang membuat Rian diam 1000 bahasa. Sebaiknya besok pagi kau segera pulang. Jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah pondokan itu lagi. Semua demi keselamatanmu, anak muda. Karena mengetahui akan bahaya yang ada di rumah pondokan itu,
Bima pun mengajak teman-temannya untuk kembali pulang saja. Rian yang sudah mengalami kejadian menyeramkan di rumah pondokan itu pun langsung menyetujuinya dan mau berbagi kisah dengan teman-temannya terkait misteri yang ada di rumah pondokan tersebut. Keesokan harinya, Rian, Bima, Dani, dan Robi pun berpamitan kepada Pak Dukuh dan Mbah Barjo serta warga dusun sekitarnya. Mereka sangat berterima kasih atas semua yang telah diberikan oleh Pak Dukuh dan Mbah Barjo serta para tetangganya, dan mereka pun berjanji akan datang lagi ke rumah Pak Dukuh untuk menjalin silaturahmi dan mencari tempat lain untuk dijadikan bahan tulisan serta konten untuk media sosial mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, Rian dan teman-temannya pun sampai di rumah mereka masing-masing. Walaupun masih merasa lelah, tapi rasa penasaran yang besar membuat Rian kembali membuka kamera digitalnya untuk melihat hasil foto dan video yang diambilnya di rumah pondokan itu. Dan betapa terkejutnya Rian ketika dia membuka hasil rekaman video yang sebelumnya tidak dapat dibuka. Kini terlihat memunculkan gambar bergerak hasil rekamannya. Video yang diputar pun berawal di depan rumah pondokan yang sangat usang dan tidak terawat itu. Semua hasil nampak sangat jelas dan tanpa ada hal-hal aneh di sana. Gambar pun mulai menunjukkan sebuah ruangan gelap tempat di mana Rian mendengar suara yang memanggilnya untuk pertama kalinya. Semua masih terlihat normal tanpa ada apapun selain suara yang memanggil Rian dan terekam dengan sangat jelas itu. Dan keanehan pun mulai terjadi ketika kamera digital tersebut jatuh dari genggaman tangannya dan hanya menampilkan gambar sebuah ruangan yang sangat gelap. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Rian dikagetkan dengan suara alat pendeteksi energi dari makhluk astral yang berbunyi dengan sangat kencang. Dan yang membuat Rian kebingungan bercampur rasa takut adalah ketika suara alat pendeteksi yang terdengar dari video di dalam kamera digitalnya berbunyi, alat pendeteksi yang tersimpan di dalam tas ranselnya pun ikut berbunyi dengan kencang. Padahal Rian sangat yakin jika dia sudah mematikan alat itu ketika dia masih berada di rumah Pak Dukuh pagi tadi. Karena suara alat pendeteksi itu sangat mengganggunya, Rian pun langsung membongkar isi tasnya untuk dapat mematikan kembali alat pendeteksi energi tersebut. Walaupun mulai ketakutan, tapi Rian tidak memiliki pilihan lain selain menemukan alat itu sebelum suara itu mengundang ibu serta ayahnya ke kamarnya. Walau sangat yakin jika di dalam kamarnya itu Rian tidak sendirian, tapi Rian mencoba untuk tetap tenang. Dan setelah alat pendeteksi energi itu dapat dimatikan, Rian pun kembali dikejutkan dengan suara Nuni yang berasal dari dalam kamera digitalnya. Perlahan-lahan suara yang terdengar dari sebuah video itu kini terdengar sangat dekat dan sangat nyata, dan betapa terkejutnya Rian ketika sosok Nuni muncul di belakangnya sambil menepuk pundak sebelah kanannya. Tubuh Rian pun gemetar menahan rasa takutnya. Suaranya menghilang seolah kedua bibirnya tertutup rapat dan terkunci saat itu. Dan sesaat sebelum Rian pingsan, dia pun melihat sosok Nuni berdiri dan memamerkan luka menganga di bagian lehernya. "Kenapa kamu pergi, Mas? Kenapa kau tidak mau menolongku?" ujar sosok Nuni yang duduk di samping tubuh Rian. Aku di mana?" ujar Rian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Aku membawamu kembali ke rumah terkutuk ini, Mas. Aku ingin kau menolongku. Tolong bebaskan aku dari tempat ini, Mas," ujar sosok Nuni yang membuat Rian sangat kebingungan. "Bagaimana caranya? Aku tidak tahu," balas Rian yang kini berharap ada seseorang yang membangunkannya dari mimpi buruknya saat itu. "Robohkan rumah terkutuk itu, Mas. Setelah rumah sial yang mengurungku itu roboh, bakarlah hingga menjadi debu," balas sosok Nuni yang membuat Rian sangat terkejut. "Bagaimana mungkin aku dapat merobohkan rumah pondokan itu, sedangkan aku sudah dilarang untuk pergi ke sana?" "Barjo,
Pasti dia yang memintamu agar tidak kembali lagi ke rumah itu. Dan pasti dia sudah menceritakan cerita yang sama tentang seorang Adipati dan Dewi Laras yang membunuhku. Bukankah begitu, Mas? Benar. Mbak Barja memintaku untuk tidak kembali ke rumah pondokan itu. Karena keselamatanku akan terancam jika aku kembali lagi ke sana. Jika Barjo telah menceritakan pemburuan muda yang dibunuh oleh pengawal Dewi Laras, maka sesungguhnya dia telah membohongimu, Mas. Aku memang korban pembunuhan, tapi bukan dibunuh oleh pengawal Dewi Laras. Aku mati dibunuh oleh Barja, dan itu menutupi kebusukannya. Dia meminta lelaki tua bernama Rejo untuk membantunya. Sejak saat itulah Barjo menyebarkan cerita sosok Nuni yang mati di atas bukit karena dibunuh oleh pengawal Dewi Laras. Ujar Nuni menjelaskan sesuatu yang sangat membuat Rian bingung. Ketika kau terbangun nanti, aku harap kau mau menolongku, Mas. Imbuh sosok Nuni yang langsung memalingkan tubuhnya dan hilang dari pandangan mata Rian. Entah sudah berapa lama Rian sudah tertidur, tapi yang jelas malam pun telah berlalu, dan suara ibunya terus saja memanggilnya dari arah dapur rumahnya. Rian yang menempati kamar di lantai atas pun langsung terbangun dan merenggangkan tubuhnya yang terasa sangat sakit sekali saat itu. Setelah membereskan kamarnya dan mencuci semua pakaian kotornya, Rian pun pergi ke rumah Bima dengan membawa kamera digitalnya. Rian yang sepertinya mulai percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh sosok Nuni itu, berharap Bima dan teman-teman yang lain dapat membantunya mengungkap misteri di rumah pondokan. Sesampainya di rumah Bima, Rian pun menceritakan apa yang telah dialaminya semalam. Dia pun langsung memberikan kamera digitalnya dan meminta Bima untuk memindahkan video yang masih tersimpan di dalam kamera tersebut ke dalam komputernya. Sama seperti Rian, Bima pun dibuat terkejut dengan munculnya gambar yang diambil oleh Rian ketika dia berada di rumah pondokan itu. Gimana lo, men? Gede juga nyali lo. Gua aja mulai merinding nih ngeliat video lo. Ujar Bima yang terlihat terus memperhatikan yang diambil oleh Rian beberapa hari yang lalu. Kejadian yang hampir sama seperti yang dialami oleh Rian pun kini terulang kembali di rumah Bima. Ketika tayangan video menampilkan gambar terjatuhnya kamera yang dibawa oleh Rian, disusun oleh alat pendeteksi yang ada di rumah itu berbunyi sangat kencang. Tiba-tiba saja Bima dan Rian pun telah dikejutkan dengan alat pendeteksi energi milik Bima yang menyala dengan sendirinya dan terdengar berbunyi sangat kencang. Sial, sekarang dia ada di sini, men. Ujar Bima yang bergegas mengambil alat miliknya dan langsung mematikannya. Bener kan? Gua kagak bohong. Balas Rian sambil terus menatap layar monitor di meja kerja yang ada di kamar Bima. Tidak sampai di situ saja, hal ganjil yang membuat Rian dan Bima kebingungan pun mulai terlihat jelas saat itu. Layar monitor komputer yang sedari tadi hanya menampilkan gambar sebuah ruangan yang sangat gelap, tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah video yang menampilkan adegan yang membuat Rian dan Bima merasa sedih dan iba bersambul kesal. Entah dari mana video yang sedang disaksikan oleh Rian dan Bima itu berasal. Tapi yang jelas, video itu cukup membuktikan jika apa yang telah disampaikan oleh sosok Nuni kepada Rian semalam benar adanya. Di dalam video itu terlihat jelas seorang lelaki yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Mbah Barjo, berjalan sambil menjambak rambut panjang seorang perempuan. Sesampainya di atas bukit itu, Mbah Barjo mulai memukuli seorang perempuan yang terlihat sudah tidak berdaya. Setelah puas memukulinya, Mbah Barja pun terlihat mengeluarkan bilah golok. Golok tajam yang sedari tadi terselip di bagian belakang tubuhnya. Setelah itu tanpa basa-basi lagi, sosok lelaki yang sangat jelas adalah sosok Mbah Barjo itu lalu menyayat batang leher perempuan malang itu yang tidak lain adalah sosok Nuni.
Setelah Noni meregang nyawa, Mbah Barjo dengan santainya menyeret tubuh Noni ke arah sebuah lubang yang ternyata sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Mbah Barjo. Dan tanpa menunggu lagi, Mbah Barjo pun memasukkan jasad perempuan muda malang itu ke dalam lubang dan menutupinya dengan batu-batu besar sebelum menimbunnya dengan tanah. Air mata dari Rian dan Bima pun tidak terasa menetes membasahi kedua orang yang memiliki hobi yang sama itu. Mereka merasa sangat sedih dan sangat marah menyaksikan video yang entah berasal dari mana. Suasana hening pun terasa menyayat hati Rian dan Bima setelah layar monitor komputer di kamar itu padam dengan sendirinya. Mereka berdua pun menangis sedih dan mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Mbah Barjo. Di saat-saat hening itulah, tiba-tiba saja sosok Noni muncul di hadapan Rian serta Bima dengan wajah pucat dan luka menganga di bagian lehernya. Sudah puluhan tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Barjo tega membunuhku karena aku menolak untuk menikah dengannya dan memilih lelaki lain yang akhirnya juga mati di tangan Barjo. Jika kalian berdua berkenan menolongku, maka aku akan sangat berterima kasih kepada kalian. Tapi jika tidak, maka aku akan menunggu lagi seseorang yang berani datang dan masuk ke dalam rumah terkutuk itu. Apapun yang terjadi, aku bersedia membantumu, Mbak. Aku tidak rela jika seorang pembunuh masih berkeliaran dengan bebas. Dan ini menjadi orang yang sangat disegani di dusun itu. Balas Rian sambil mengusap air matanya. Bersabarlah, Mbak. Kami pasti akan datang ke tempat itu dan akan membebaskanmu. Andai saja kami mampu, kami juga akan mengungkap siapa sebenarnya Mbah Barjo itu. Sambung Bima sambil menghela nafas panjangnya. Selain aku dan juga calon suamiku yang bernama Kuncoro, Barjo juga telah menjadi korban kebiadaban Barjo. Rencana matang yang disusun oleh seseorang manusia yang berhati binatang buas itu berjalan sempurna dengan kematian Barjo yang juga masih menjadi misteri bagi warga sekitar. Ujar sosok Noni yang sontak membuat Rian dan Bima kembali terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Barjo, Mbak? Tanya Bima yang juga mewakili rasa penasaran Rian kala itu. Setelah membunuhku dan mengubur tubuhku di atas bukit itu, Barjo pun mengajak Mbah Rejo yang merupakan gelandangan di dusun kami. Barjo yang sangat senang berjudi dan menghambur-hamburkan uang itu harus menerima nasib buruk setelah keluarganya mengusirnya dan tidak memberinya tempat untuk berteduh sekalipun. Karena hal itulah, Barjo pun akhirnya mau mengikuti ajakan Barjo untuk membangun rumah kayu di atas bukit itu. Rumah pondokan itu hanya dibangun oleh Barjo, Pak Joko, dan juga Barjo. Barjo rela membayar mahal tenaga Pak Joko karena memang tidak ada orang yang mau ikut bekerja bersamanya saat itu. Ujar sosok Noni menjelaskan. Setelah rumah pondokan selesai dibangun dan ditempati oleh Mbah Rejo, semua terlihat biasa saja. Hingga suatu ketika, Noni yang mulai dapat berkomunikasi dengan Barjo pun menceritakan nasib buruk yang menimpanya. Karena Barjo juga mengenal Noni, beliau sangat marah kepada Barjo, dan di saat Barjo mengatakan apa yang telah diketahuinya itu, Barjo pun langsung menghabisi nyawa Barjo dan menguburnya di dalam rumah itu. Kematian Barjo pun masih menjadi misteri bagi warga sekitar hingga saat ini. Lalu, apakah benar jika Mbah Rejo lah yang mengurung sukmamu di sana? Semua yang diceritakan Barjo adalah sebuah cerita karangan untuk menakut-nakuti warga sekitar daerah itu. Jadi selain untuk menghindari warga yang hendak mencari kayu bakar di atas bukit, yang merupakan tanah milik keluarganya, Barjo juga terus menyebarkan cerita palsu yang akhirnya dipercaya untuk warga hingga saat ini. Yang mengurungku bukanlah Barjo, tapi pasak emas yang ditanam oleh Barjo di atas kuburanku.
yang membuat sukmaku yang tidak dapat mengganggunya, karena pasak emas itu memiliki kekuatan besar yang dapat mencegahku untuk mendekati Barja. Lalu, kenapa kami harus membakar rumah itu, Mbak? Jika rumah itu terbakar, maka pasak emas yang berada tepat di atas kuburanku akan ikut musnah. Dan saat pasak itu musnah, barulah aku dapat membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Barja. Sekarang kembalilah ke tempatmu, Mbak. Kami akan menyusun rencana terlebih dahulu agar semua berjalan seperti apa yang kita harapkan. Balas Bima dan Rian dengan penuh keyakinan. Setelah sosok Noni pergi, Rian dan Bima pun mulai menyusun rencana. Bima pun langsung menghubungi Dani dan Robi untuk meminta keduanya datang ke rumahnya. Kesedihan mendalam pun ikut dirasakan oleh Dani dan Robi setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Rian dan Bima. Walau Dani dan Robi tidak dapat melihat tayangan video yang tadi dilihat oleh Rian dan Bima, tapi keduanya pun sangat percaya dengan apa yang telah mereka ceritakan. Beberapa hari kemudian, Rian, Bima, Dani, dan Robi pun terlihat sedang bersiap untuk kembali ke atas bukit yang menjadi tempat berdirinya rumah pondokan tersebut. Mereka pun sengaja tidak kembali ke rumah Pak Dukuh yang berada di Dusun Watang Jati untuk menghindari kecurigaan Mbah Barja. Rian dan teman-temannya memilih mendatangi Dusun Wuluh yang berjarak tidak begitu jauh dari dusun tempat Mbah Barja tinggal itu. Di Dusun Wuluh itulah mereka mulai mencari jalan untuk dapat sampai ke rumah pondokan. Berbekal pengalaman dan kepandaian mereka dalam bergaul, Rian, Bima, dan juga Dani serta Robi pun disambut dengan sangat baik di Dusun Wuluh. Warga Dusun Wuluh pun merasa senang dengan kedatangan Rian dan teman-temannya itu, karena mereka yakin jika keempat pemuda itu dapat mengangkat nama Dusun Wuluh sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Rian, Bima, Dani, dan Robi terpaksa mengaku sebagai pecinta alam yang akan menulis dan meliput keindahan alam yang ada di dusun tersebut. Mereka pun berjanji akan menayangkan keunikan dan keindahan alam di dusun tersebut di media sosial yang mereka miliki. Selain menanyakan tempat-tempat yang sangat indah, Rian pun mulai menayangkan tentang rumah pondokan. Dan berkat keahliannya dalam bermediasi, Rian pun akhirnya mendapatkan seseorang yang mau mengantar mereka ke rumah angker tersebut. Seorang pemuda desa Lugu bernama Bayu pun dengan senang hati menunjukkan jalan ke tempat-tempat indah di dusun itu. Setelah seharian membuat video dan juga mengambil banyak foto-foto pemandangan alam yang sangat indah di dusun itu, Rian pun mengajak Bayu untuk menjelajahi tempat yang juga dianggap angker oleh warga Dusun Wuluh. Bayu awalnya menolak, tapi keempat sekawanan itu akhirnya berhasil meyakinkan Bayu dengan iming-iming tambahan uang jasa. Setelah 1 jam lebih berjalan menyusuri perbukitan, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi akhirnya dapat melihat bangunan tua yang berada agak di bawah mereka berada. Dan setelah jarak mereka dekat, tiba-tiba saja Bima mengajak semua temannya untuk kembali ke Dusun Wuluh dengan alasan hari telah sore. Dan Rian pun mengatakan jika dirinya mulai merasa takut setelah melihat rumah pondokan itu. Hal itu sengaja dilakukan oleh Bima dan kawan-kawannya agar tidak ada seorang pun yang mengetahui rencana mereka. Sabar ya, Mbak. Bisik Rian dalam hatinya sambil menatap tajam ke arah rumah pondokan yang saat itu sudah terlihat dengan jelas. Karena Rian, Bima, Dani, dan Robi berjalan di belakang Bayu, mereka pun bergantian menandai jalan yang mereka lalui dengan tali plastik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tidak hanya satu warna tali yang mereka gunakan. Untuk meminimalisir resiko, mereka menandai jalan yang dilaluinya dengan 3 warna tali plastik sekaligus dengan jarak yang berdekatan. Keesokan harinya, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pun lanjut mengunjungi tempat-tempat yang memiliki potensi wisata
dengan keindahan alamnya sekitar pukul 10 pagi. Mereka pun kembali diantar oleh Bayu menuju ke sebuah tempat yang memang memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Tidak lama setelahnya berada di tempat itu, Rian, Bima, dan Robi pun mengutarakan keinginannya untuk kembali ke sebuah bukit Watulunggu yang kemarin telah mereka datangi. Ketiganya pun beralasan jika foto dan video mereka terlihat kurang bagus dan berniat untuk mengambil ulang gambar di Watulunggu. Seperti yang telah mereka rencanakan, Rian pun meminta Bayu untuk tetap berada di tempat itu untuk menemani Dani yang sedang mengambil foto serta video dari atas tepian jurang tinggi itu. Sementara dia dan Bima serta Robilah yang akan kembali ke Watulunggu. Setelah dapat meyakinkan Bayu, Rian, Bima, dan Robi pun bergegas menuju ke arah Watulunggu. Dari tempat itu, ketiganya pun memulai berjalan menelusuri perbukitan untuk menuju ke rumah pondokan. Setelah 1 jam lebih berjalan, mereka akhirnya sampai di rumah pondokan. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun mulai menyiramkan cairan bahan bakar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah api mulai membakar bagian dalam rumah pondokan, Rian, Bima, dan juga Robi pun mulai menjauh dari tempat yang dianggap wingit atau angker tersebut. Dan setelah api mulai membesar, ketiganya pun mulai berlari kecil untuk dapat segera pergi meninggalkan daerah perbukitan itu. Kami sudah menepati janji kami, Mbak. Semoga Mbak Nuni tenang di alam sana, bisik Rian dalam hatinya. Dari tempat mereka berada, kumpulan asap hitam disertai kobaran api pun dapat terlihat dengan jelas, dan ketiganya pun mempercepat langkah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sampai di tempat Dani berada, Rian pun langsung mengajak Bayu untuk pulang. Mereka beralasan sudah merasa lapar dan ingin segera mencari lapar sesampainya mereka di dusun. Sesampainya mereka di rumah Bayu, Rian dan teman-temannya pun mendengar ramai orang sedang membicarakan tentang kejadian aneh yang menimpa rumah pondokan. Dan setelah karena takut dicurigai oleh warga dusun Wuluh, Rian dan yang lainnya pun langsung berpamitan untuk kembali ke kota. Apa yang telah direncanakan oleh Rian, Bima, Dani, dan Robi pun berjalan dengan baik. Setelah menempati janjinya, Rian dan teman-temannya pun kembali ke kota. Pagi sekitar pukul 3, Rian, Bima, Dani, dan Robi pun sampai di rumah mereka masing-masing. Mereka pun langsung tertidur pulas karena merasa sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh selama beberapa jam. Dan di dalam tidurnya, mereka pun mengalami mimpi yang sama persis satu dengan yang lainnya. Rian, Bima, Dani, dan Robi bermimpi sedang berada di atas bukit bersama sosok Nuni dan pria muda seusianya yang merupakan calon suami Nuni, serta sosok lelaki tua yang tidak lain adalah sosok Mbah Rejo. Ketiga sosok arwah itu pun tersenyum dengan wajah putih bersih dan tubuhnya diselimuti sinar putih. Sebelum ketiga sosok arwah itu menghilang, mereka pun mengucapkan terima kasih atas semua yang telah mereka lakukan untuk menyempurnakan arwah mereka. Sosok Nuni pun mengatakan jika dia sudah merasa tenang karena dendamnya telah terbalaskan. Entah kejadian apa yang menimpa Mbah Barjo hingga akhirnya sosok lelaki tua yang sangat disegani di dusun Watang Jati menemui ajalnya. Rian dan Bima serta Dani juga Robi tidak mengetahuinya karena mereka merasa takut untuk kembali ke dusun tersebut. Dan seperti itulah kisahnya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami.
Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.